Halo teman-teman, selamat datang di Berita Mabuk. Siap. Oke, kita sudah mulai. Malu aku nak. Kurang panjang nih, kurang panjang. Aku malu pada podcast ini. Oke, nggak apa-apa. Karena malu itu sebagian dari iman, jadi kami malu-maluin itu berarti sebagian dari iman. Oke, jadi ketemu lagi bareng kami mahasiswa Karabu yang paling tercetar, jedar sejagat Karabu. Episode kali ini kita bakalan ngobrolin berita-berita baru, terutama yang sedang hangat di minggu-minggu ini. Tapi sebelumnya jangan lupa nonton episode yang sebelumnya. Episode yang sebelumnya. Jangan lupa ya, kalau lupa ntar aku ingatin deh. Jangan lupa makan. Minum biar nggak seret. Jangan lupa mencintai. Berat. Oke, lanjut kita langsung ke topik. Tapi sebelum ke topik, Sebelum ke topik aku ini. Sekarang mau ngasih tahu. apa? Aku pakai baju hitam semua. Celana, baju hitam tuh mana? Kenapa? Berduka sama Indonesia. Aduh. Bridgingnya mantap. Bagus. Berduka kenapa tuh? Mantap. Sedih aja. Berduka kenapa? Kenapa cerita? Lanjut ya bang ya. Enggak, berduka kenapa? Kenapa berduka? Kan sekarang lagi banyak masalah lah. Ada pandemi, ada Iya. corona. ada- Pandemi itu corona kan ya? Wah sama ya. Ada Om Yunus lah. Salah ya. Aduh. Omnibus. Ayo sini main sama Om. Salah sih. Sengaja plesetin. Oh iya. Biar Oke. bisa dikomen ya. Gak usah dikasih tahu dong. Gak apa-apa, ntar netizen akan mengkoreksi kita karena mereka itu baik-baik. Terus. Jadi minggu ini kita bakalan ngobrolin berbagai macam topik. Yang pertama itu memang kita bakalan ngomongin tentang Omnibus Law. Ya, kayak nama penyanyi gitu ya. Itu Meligus. Aduh, jauh banget. Tapi ada lo-lo yang gitu. Oh, iya. Oh, iya. Udah kita bahas belum podcast ya. Jadi ini gimmicknya udah diatur guys. Settingan ini. Nak, tolong jangan nonton ini, nak. Please. Untuk anakku 20 tahun lagi. Tolong jangan diputar video ini, please ya. 20 tahun lagi anak kita kayaknya nggak pakai YouTube dah. Enggak. Mungkin ada platform yang lebih baru. Iya. Ya, ntar kita pindahin videonya. Terus. Oke, jadi kita mulai aja langsung ke berita pertama. Penonton sudah menunggu. Seperti yang udah kalian pikirkan, saya tuh bisa baca pikiran penonton sekalian. Pasti tahu kami tuh bakalan membahas Omnibus Law. Dibohongin juga tadi. Emang iya enggak lah. Tadi aku yang salah ngomong. Bahas Omnibus Law, Bang. Bang ini bang. Makan bang. YouTuber. Siapa tuh? Aduh, Yong, kamu kita lupa. Jadi kita bahas tentang Omnibus Law. Oke, silakan yang mau bahas Omnibus Law. Berat nih. Angkat tangan. Aduh. Angkat tangan. Oke, mungkin banyak yang sebenarnya banyak sih yang udah demo di Indo. Kawan-kawan sekalian. Negeri kita lagi sakit lah sekarang waktu ini. Terus Kita emang sedang masa-masa sulit ini. Sayangnya kami Turki nggak bisa ikutan demo. Kalau demo kami deportasi langsung. Benar. Bisa. Jadi sebenarnya kami pengen demo, cuman ya Jadi deportasi dapat tiket gratis nggak? enggak sih, lumayan sendiri juga. Jadi ya nggak jadi deh. Akhirnya kita akan bahas Omnibus Law, tapi sebelum itu kita bakal cerita Omnibus Law itu adalah apa ya istilahnya? Ayo, siapa yang tahu komen down. Ayo. Komen. Jangan. Tahu kenapa kita suruh komen? Karena kita juga nggak tahu. Tahu Cepetan buruan komen di bawah. Iya. Nggak bakal kelihatan. Ketik ekspasi Omnibus Law kirim ke 1234. kirim ke DPR. Aduh jangan. Kan. Enggak apa-apa deh. Om DPR, ibu-ibu, tante-tante Puan. yang ya benar ada namanya puan loh. Jangan tuh. Oh iya. Kan pulang di sini kan maksudnya Bulan-bulan. bulan. Bisa nggak nama bulan? Enggak. Enggak. Kayaknya nggak ada sih. Oke, jadi Omnibus Law itu adalah Ya betul. Belum selesai kalimatnya. aku kan gara-gara yang nontonnya cantik-cantik tapi bohong. Jadi ya galau gitu sih ini. Jadi Omnibus Law itu dia semacam hukum, sistem apa ya, istilah dalam ilmu hukum itu dalam regulasi terutama
biasanya kan undang-undang tuh satu undang-undang membahas satu topik tertentu, katakanlah undang-undang tenaga kerja, dia satu aja gitu loh tentang fokus ini. Tapi kalau omnibus law itu dia kayak minibus. Minibus. Iya. Ada bus-busnya gitu. Ada halte-haltenya. Omnibus, minibus. Jadi gak sih ya? Ada halte-haltenya nggak sih? Iya sih kayaknya. Iya. Intinya Asalnya dari terminal. Berarti nggak, asalnya itu omnibus law itu dari Amerika ya, dipakai sama Amerika. Tapi sekarang yang baru kedengaran itu ini emang omnibus law ini udah dipakai di mana banyak negara. udah lama. Mungkin sekarang di masanya Pak Jokowi ini baru terdengar. Iya, mau dicoba. Jadi Mau dicoba. ibaratnya ada juga istilah namanya omnibus law, Omnibus law. omnibus law. Jangan ini- om. Mau ngapain om? Buka caranya. Jangan om! Aja dibuka aja. Enggak, ini lucu di antara kita doang. Lucu di antara kita doang. Tolong jangan ketawa. Ini aja videonya ada. Oke. Om, Nah, om. Dasar Burhan. Lanjut. Omnibus law itu dia ada juga istilahnya seperti undang-undang sapu jagat. Sapu jagat itu dibilang apa? sapu jagat. Sapu jagat. Nah, Kayak iya. prakerja gitu nggak sih? Prakerja itu bagian Bagiannya kan? Bagiannya. Bagian. Prakerja apa ya? Itulah dalam. Banyak lah dalamnya gitu. Jadi intinya satu omnibus law ini dia ada di dalamnya itu banyak macam-macam apa ya, undang-undang. Nah, di omnibus law yang baru disahkan ini aja Tahun 2020 20 nih itu dia ada sekitar 76 pasal. 74 nggak sih? 74 atau 76? 74 atau nggak 76? Nah, kayak netizen lebih tahu, jadi Nah. tolong komentar ya. Itu jadi ada lebih sekitar 1200 pasal di dalam sebuah omnibus law, jadi macam-macam. Tapi kenapa yang disorot apa ya? Sebenarnya banyak topiknya, dia bukan cuma tenaga kerja. Benar. Jadi Tapi ada yang disorot, yang disorot itu emang aja ya gitu. tentang buruh. Kenapa? Karena memang yang omnibus law ini Paling merasakan itu Ah. buruh gitu. buruh gitu loh yang paling merasa ruginya. Jadi mereka lebih mungkin di bagian lain mungkin ada yang dirugikan juga atau menguntungkan, tapi yang lebih karena di Indonesia ini kayak buruh itu ramai banget, Buruh. Iya. mayoritas memang. Nah, jadi mereka lah yang paling bersuara. Tapi ke petani, nelayan itu juga berdampak omnibus law iya. ini. Ya, Dampaknya baik buruk. itu. Buruk sih. Ada baik ada buruk. Tapi nih ceritanya. Apa tuh? Jadi sebenarnya aku juga dapat kiriman itu draft semacam nggak tahu nih, tapi katanya belum final, sekitar kurang 950 halaman yang kita kerjain kan, tebal banget. Banyak banget. Hampir 1000. Kayaknya anggota DPR pun belum tentu mereka baca semuanya. semua 950 halaman. Nah, jadi di 950 halaman itu yang katanya belum final, ini jadi susah juga sebenarnya. Jadi kami disclaimer sebelumnya, kalau mungkin ada yang salah kata dari sini, ternyata itu belum final di draftnya, undang-undangnya, itu mohon maaf karena masih sampai sekarang kita masih belum menemukan mana draft yang sudah finalnya dari undang-undang omnibus law sekarang ini, Omnibus law ini. cipta kerja ini, cilaka. Nah, karena itu, tapi kita ngomongin tentang perspektif kita aja, santai, slow, nikmat, fun. Tapi teman-teman ya jangan bosan dulu, tetap stay di berita mabuk. Oke, kita lanjut ke omnibus law nih. Nah, sekarang tanya pendapat teman-teman sekalian. Tapi sebelum itu kita bakalan break dulu karena ini bukan laptop saya. Jadi saya bingung ini passwordnya apa sih. Ngomongin ini menurut teman-teman sekalian nih yang di sampingku kiri kanan. Sama baik itu apa mau buruk dulu? Aduh, coba amalnya sedang itu ya. Wildan berarti. Nah, gimana nih pendapat kalian nih? Kita Tentang apa? Omnibus law. ya gibahin omnibus law. Cipta kerja ya. Cipta kerja ya menurut aku sih sebenarnya ada yang menguntungkannya itu ada yang kayak tadi kita bahas itu, cuman kan kita sebagai rakyat kan terus mayoritas juga seperti yang tadi bilang buruh kan merasa dirugikan gitu Ya sih. ya. Aku juga Merugikannya di mana tapi ya? Banyak sih. Pekerjaan. Pekerjaan. Jadi Pekerjaan. kalau yang aku baca itu yang
banyak yang wanita-wanita yang Hamil. kalau hamil, Oh, di ini ya, di apa sih namanya? kalau dulu biasanya kan dapat cuti Nggak Iya, dapat cuti setelah sekarang. melahirkan. Nah, Sekarang nggak. Sekarang katanya dihapuskan sih, ya. dihapuskan. Iya, memang itu Parah sih, pesangon gila. misalnya. Iya, Ya, jadi yang pesangon cuti ada. melahirkan itu tetap dipotong juga. Potong gaji. Parah sih emang itu. Maksudnya kayak Nanti Itu kalau kan yang- ngelahirin di kantor gimana, Iya, Pak? maksudnya kan itu yang Pak DPR. manusiawi gitu ya. DPR. Oh, DPR. DPR. Alhamdulillah. Nanti kalau melahirkan di kantor gimana? Anaknya jadi buat tabung. Aduh, susah memang Bapak DPR belum pernah melahirkan di Bapak belum. Bapak ya nggak melahirkan, Pak? Cuma ada loh Ada. di Thailand. Aduh. Itu bukan bapak-bapak. Itu Abang. Itu setengah. Oh, menjadi jadi. Iya, sebutannya apa ya? Lady boy. Balik lagi. Oke, balik lagi ke Omnibus Law. Kalau kata pemerintah nih, kita harus fair lah. Kan banyak yang nggak suka, tapi pemerintah asalnya dari mana sih Omnibus Law ini? Ternyata Omnibus Law ini aku sih kasihan ya. Amerika. Bukan itu. Asal. Ini yang di Indonesia Apa? sekarang. Oh. Kenapa bisa ada gitu? Ya kenapa bisa ada? Banyak kan orang kan demo nyalahinnya DPR doang. Nah, DPR doang. iya, benar-benar. Padahal dalam sistem hukum Indonesia itu kan yang memulai omnibus ini Pak D. Iya. Nah, Pak D. Jadi Pak D yang mengajukan. DPR membahas, Dia membahas. disahkan Pak D Disahkan lobby Pak ya. D. Pak D minta lobby dan sebagainya. Akhirnya, nah, jadi kalau mau demo seharusnya harus demo dua arah sih kita. Presiden juga. Presiden juga, DPR juga. Tapi sekarang aku lihat loh yang di apa berita-berita gitu itu bukan DPR malah polisi jadi sasarannya. Iya. Sasaran juga. Sih kasihan. Jadi buat Kasihan sih. teman-teman sekalian semoga tetap sehat walaupun gimana jaga kesehatan tetap semangat. Bantu. Indonesia sedang sakit. Tapi gini kalau dalam demo itu ya sebenarnya dia ada pasti intel disusupin. Ada Ini nggak sih perusuh apa? Perusuh itu Perusuh. sebenarnya ada Hmm. bisa jadi ya ini bisa Provokator. jadi. Nah, provokator. Gini kalau memang terlalu damai demo itu terlalu damai polisi itu memang dia kan susah dia tahan. Bisa Hanya menahan doang. Nggak bisa kita nggak bisa ini kan. Iya. Polisi itu nggak ada Bisa hak ngelawan. untuk ngelawan. Ngelawan. dia emang bertahan jaga tahan aja. doang. Tapi kalau emang udah diserang Serang. Dia balas. tidak boleh. Makanya kadang ini disclaimer ya, disclaimer. Kadang di dalam demo itu emang ada agen-agen yang disusupi supaya dia buat provokator sehingga Iya. bisa ada apa ya lampu hijau untuk keributan. Lampu hijau. Untuk keributan sehingga bisa dipukul orang demo tuh ataupun yang bakar-bakar halte. Bisa jadi yang bakar halte itu sebenarnya bukan Bukan pendemo yang pendemo. menuntut kebenaran tapi Mungkin Intel Atau Pak DPR nyusup. ya. tapi citra kita. kalau nggak mau di demo ya Jangan baik-baik lah, memancing. jangan memancing gitu loh. Apalagi ini kan di masa pandemi, cuy. Pandemi, Katanya- orang pada berkumpul gitu. Kalau kayak gitu yang jadi yang disalahin para pendemonya juga. Iya. Pandemi malah kumpul. Pandemi malah kumpul kan itu kan Salah. kita juga yang salah gitu, pendemonya maksudnya. Iya. Pendemonya juga terus yang Bayang nggak salah. bang kayak lagi demo kayak gitu terus Iya. ada 3 orang aja positif corona kan? Ayo, gimana Pak? Aduh, Parah Di nih. mana bi? Bukan dong, kameramen kita nggak tahu apa. Jadi sekarang di masyarakat kita udah membaca banyak berita itu ada saling ejek. Saling ejek yaitu ada yang nyindir yang ke pendemo. Ini kalian sembarangan demo undang-undangnya udah baca belum? Iya, seperti gitu tuh. Banyak yang kayak gitu. Nah, maaf Pak. Kalau ditanya undang-undangnya udah baca belum yang 900 halaman, apakah Bapak udah membacanya? Nah, itu kan belum tentu juga. iya. Itulah. Tapi Kami baca 10 halaman pun itu belum 10 halaman mungkin. Itu udah buram mata. Minus bang. Nah, jadi aku ada kutipan bagus nih. Apa? Ayo, mau bacain nggak? Bacain nggak? Bacain. Ini dari Bapak Zainal Arifin Mohtar, salah seorang pakar hukum di UGM. Indonesia. Ya, di Indonesia, beliau ada di UGM. Jadi mengenai tadi yang dibilang buat kawan-kawan yang disindir, udah baca belum? Jangan mau digertak dengan bahasa paham undang-undang atau enggak. iya sih. Beda antara kita dengan pembentuk undang-undang dan yang mengesahkan undang-undang. Iya, benar.
untuk membentuk dan mengesahkan undang-undang mereka yang punya kewajiban untuk memahami. Bapak DPR, hayu. Ibu-ibu DPR, hayu. Membaca dan mendetailkan undang-undang, tugas kalian itu. Yang saya yakin Presiden dan DPR serta para menterinya juga belum tentu paham utuh seluruh undang-undang. Itu yang aku bilang. That's the point. Dan bagi kita, rakyat hanya butuh satu soalan atau satu pasal saja untuk menolak undang-undang. Nah, Benar. kalau ada satu undang-undang yang merugikan rakyat, kita wajib menyuarakan kebenaran, menolak. Itu melekat ke kita karena punya legal standing untuk itu. Hak konstitusional. Nah, sekali lagi jangan takut digertak sudah baca undang-undang atau belum. Nah, jadi teman-teman pendemo ayo semangat terus. Ayo semangat, jangan takut. Iya. Ingat makan. Iya. Kita menyatukan dagang. Ya, jadi itulah intinya kita jaga kesehatan mudah-mudahan Mudah-mudahan pendemonya nggak kena Covid. kenapa-napa. Amin. Ya. Nah, kenapa sih kita nggak suka dengan undang-undang ini selain banyak nggak faedahnya? Ayo cerita. Karena kayak banyak kerugian yang ada gitu di dalamnya, iya nggak sih? Iya, Secara ini sekarang ditambah lagi dengan undang-undang yang nggak jelas gitu. Bahkan dalam prosesnya pun juga aneh. Iya, aneh. Prosesnya aneh banget bang, beneran dah. Ya. Iya. Kayak terburu-buru itu. Sangat-sangat terburu-buru. Kayak mau cepet-cepet gitu loh, Pak Presiden. Ini ada apa? Ini ada apa sebenarnya gitu? Alangkah lucunya negeri ini. Hahaha. Kan juga tahu dong. Setan. Dia langsung kabur. Oke, mungkin kalian nggak ngerti kok, tapi kami lucu sebenarnya. Kita juga menolak, kami bagian menolak. Kami undang-undang. menolak. Setuju. Tidak setuju. Solusinya, ayo kita sekarang masuk solusi. Gimana solusinya? Aduh, kalau dibilang solusi, Tugas rakyat menyuarakan kan ya? menyuarakan Kebenaran. Ya mereka kan menyuarakannya apa? Menolak ya. Menolak. Supaya dicabut kembali. Nah, jadi kuncinya di mana? Kuncinya itu sebenarnya ada di presiden juga. presiden sih. Nah, Iya. kalau Pak Ade mau mengeluarkan perpu untuk membatalkan cilaka ini, maka saya yakin Indonesia bisa jadi lebih adil. Iya. Ayo Pak Ade please. Ayo please muncul ketika ada rakyat yang membutuhkan Bapak gitu loh. Iya, Jangan kalau demo atau apa pendemo bukan mau mukulin Bapak. Iya. Mereka mau ngomong secara Menyuarakan. baik gitu, menyuarakan isi hati rakyat itu gimana gitu. Hadir. Hadirlah. Bapak kan juga presiden. Iya, gitu. kan presiden terjun kita. ke gitu. gorong-gorong. Ayo. Astaga. Gorong-gorong. Kan pernah pas kampanye. Oh, iya. Ayo Pak, kita. Ada yang bilang Ayo Pak, Dulu- keluar Pak. terjun ke gorong-gorong berani, masa sekarang Iya, terjun ke rakyat nggak berani gitu. Emang rakyat lebih rendah dari Lebih rendah daripada yang gorong-gorong. Ayo. Nah, jadi itu tadi topik pertama kita Omnibus Law. Kalau teman-teman mau tukar pendapat, cek channel kami tukar pendapat. Iya. Oke, jadi itu kita lanjut ke berita selanjutnya, yaitu tentang niat dari pemerintah untuk terus tetap melanjutkan pilkada di tengah pandemi. Aduh. Ini kan masalah lagi masalah. Ini mabuk kita ini. Ini namanya kita mabuk. Maunya pemerintah duduk sama kami dong di berita Mabuk. Nah, jadi kita lanjut. Jadi pemerintah tuh pengen tetap menjalankan. Kita udah baca banyak berita teman-teman. banyak. Jadi gimana sih pendapat kawan-kawan kalau kita mau lanjut pilkada pandemi? Aduh, kalau menurutku nih ya, Iya. salah besar sih. Karena ini masa-masa yang orang yang nggak ini aja Nggak pilkada aja iya, kena. nggak pilkada aja kena. Ini malah yang Mau ada pilkada. ada pilkada gitu. Kenapa sih Iya. buru-buru banget gitu kan? Siapa sih yang kejar? Ada yang lebih penting gitu kan sekarang. Ada yang lebih penting loh. Maksudnya kemarin gempor-gemporin, oh ini corona, ini sedikit-sedikit corona gitu. Aduh. Sekarang loh, maksudnya pilkada. Aduh, kadang mau keluarganya mau jadi
biar menang ya. Biar menang ya. Harga siapa? Kami nggak tahu sih siapa, tapi ya netizen pasti tahu. Ayo. Itulah. Nonton sebelumnya. Iya, dibahas. Nah, nonton juga siapa itu tentang politik, Politik. dinasti, Dinasti. di channel Tukar Tukar Pendapat. Pendapat. Iya, kuy. Nah itu dia tentang pilkada, teman-teman. Kami penasaran sih ya, gimana sih pendapat teman-teman tentang pilkada kalau dilanjutin pandemi ini? Rusak sih. Aku sih rusak, nggak setuju sih. Kurang ini sih bang, maksudnya banyak yang kepentingan-kepentingan yang lain yang dibatalkan juga gara-gara Iya, corona gitu loh. iya. Salah Ini satu masa- contohnya kayak kalau dari saya pribadi, saya pecinta bola, Kan, kan pecinta wanita harus ya. pecinta wanita, tapi satu aja Oh. wanitanya. Aduh. Gimana kalau wanitanya bisa main sepak bola? Udah lanjut ini aja. udah malam bener. Dia mah kayak gitu kalau udah malam. Liga 1 aja tuh Ya, ditolak, tidak Iya. tidak diizinkan Diizinkan untuk main, digelar. karena corona. Padahal itu Pak hanya 11 orang. Bayangin Main. dalam lapangan 24. Ini pilkada berapa orang dong? Ya maksud saya kalau emang mau Iya. konsisten ini nggak boleh, Iya. ya sekalian aja gitu. Sekalian semuanya. aja boleh. gitu. Mungkin dia banyak masalah itu. Iya, masalah kita nih. Aduh. Tarung. Teman-teman kalau punya pendapat atau punya saran lainnya boleh langsung ke sini. And by the way ini sebelum kita lanjut ke berita terakhir, ini ada donat. Dari mana tuh? Donat ini kita cicipi dulu ya teman-teman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Enak nggak? Rasanya Oh, benar itu Oh, jadi. Tadi kayaknya bukan itu maunya. bener. Nah, ini Nah, donat ini donat dari saudara kita. Siapa ya? Mr. Yahya Wahid. Ya. Kalau mau lihat Mister Yahya Wahid nanti di episode selanjutnya, Ya. insya Allah ada. Boleh juga langsung cek channelnya Yahya Wahid di YouTube. Channelnya bermanfaat. Iya. Kamu belajar bahasa Turki. Tangan kanan. Lebih bermanfaat dari Kita. aku gak bilang. Jadi itu pokoknya namanya donatnya. Oke. Enak ya. Kami makan dulu ya, habis itu kita lanjutin lagi. Kembali lagi bersama kami di Berita Mabuk. Rokok. Setelah makan donat kami Tapi rasanya Pak bilang mabuk Pak. Kasihan keluarga nonton nanti ditanya di chat lagi. Kamu mabuk ya? Kamu mabuk bener? soalnya tangannya Berita mabuk. Mata kamu merah. Aduh. padahal Mi, belum tidur. baru bangun Mi. Tidur. Beneran Mi, baru bangun. Suruh podcast. Suruh podcast nih sama dia. Oke, itu lanjut. Di berita terakhir ini kita bakalan nggak terlalu serius, kita bakalan ice breaking, berita yang bermanfaat nanti buat teman-teman. Ayo lanjut, Christian. Mantap. Itu abangku, Cristiano Ronaldo. Kok bisa adanya begini? Oke, lanjut. Lanjut. Ini bicara tentang makanan ya kan, soal lalat gitu, maksudnya kayak kita ngelihat tiap hari lalat hinggap di makanan nih. Nah ini ada berita masalah lalat nih. Nih ini yang terjadi saat lalat hinggap di makanan kita. Apa kejadian? Nah, dikenal sebagai serangga yang dapat mengeluarkan berbagai kuman dan bakteri, hewan ini sangat senang hidup di mana saja, terutama di tempat kotor seperti sampah. Biasa aja dong. Aja yang sampah. Bahkan kotoran hewan dan Kotoran. manusia. Emang bang? Oh iya. Iya kalau lalat, ayo. Iya. Gimana? Maksudnya? Sering hinggap di Kalau di daerah kumuh. di daerah kumuh, di Ah, jamban kan ada. Jamban. Kalau di rumah kami nggak ada ya. Iya, masa dia datang ke Makanya. Tidak mungkin lah. Oleh karena itu Menyeramkan. kamu patut waspada. Kita patut waspada melihat makanan sudah dihinggapi lalat. Kok bisa kayak gitu kan? Karena ada penyebabnya gitu. Maksudnya kenapa nggak boleh ketika kita ada makanan dihinggapi lalat, kenapa nggak boleh dimakan atau di ini? Kenapa? Karena satu itu muntah lalat nih, muntah lalat. Lalat ternyata bisa muntah ya. Sumpah aku baru tahu loh. Lalat bisa. Bang, protes gini sih. Maksudnya bisa muntah loh. Kayak gitu dong. Kalau teman-teman pernah lihat lalat muntah, tolong dikirim videonya. Dikirim. Masuk angin. Mungkin
Iya, lagi nyari makan, kekenyangan, muntah. Kan dia terbang, soalnya lah terbang. Oh iya, nggak ada yang kerokin ya. Iya. Jadi mabuk gitu kan. Mabuk dulu. Nih. Terus lalat makan dengan cara menyedot cairan melalui mulut mereka yang berbentuk seperti tabung. Penelitian yang dilakukan Penn State College of Agricultural Science menunjukkan bentuk mulut inilah yang mengharuskan mereka mengubah semua makanan jadi cairan. Jadi kayak kotor dong. iya, maksudnya dihinggapi lalat nih, dia muntah darah kan? Muntah apa? Muntah lalat gitu kan? Lalat lagi keluar. Oh, dia muntahnya Dia lagi. mengeluarkan cairan dan apa sih namanya makanan itu di di situ kan ada zat-zat yang baiknya gitulah ibaratnya diubah menjadi cairan yang inilah yang jahat gitu loh. Nggak bagus dong. Itu ya emang gak bagus. Tapi kan kadang kalau misalnya lalatnya, contoh nih donat nih kan gede nih bang, lalat kan segini. Setengahnya yang bekas dia nih dibuang, makannya enggak. Tapi iya. siapa tahu dia keliling-keliling. Iya. Kok dia jalan-jalan? Iya. Dia jalan-jalan dia nyari yang. Ini ada lagi loh, stop. Oh iya. Nah, di sini ada lagi bertelur. Aduh. Itu aku pengen lihat coy, bentuk telur lalat itu gimana ya? Ada lalat. Ada lalat sini ya. Aduh. Lalat bertelur. Gel bro ya. Nah, sebaiknya kamu tidak makan makanan yang dibiarkan dalam keadaan terbuka atau tanpa menutup atau wadah. Bisa saja makanan tersebut sudah jadi tempat lalat untuk bertelur. Aduh. Nah, ini lanjut dulu. Telur ini nantinya akan berubah menjadi larva atau beratung yang bisa meracuni tubuhmu dengan bakteri. Jadi selalu biasakan untuk menutup atau menaruh makananmu dalam wadah tertutup jika tidak ingin langsung dimakan. Tapi kalau dicuci boleh dong. Iya, gini aja Pak Ul. Kena lalat nih. Donat nih kena lalat. Cuma saya mau cuci. Donat dicuci. Atau dicampur desinfektan aja. Sekalian aja. Ini apa sih namanya? Air, ya. Sekalian aja obat nyamuk. Hinggapin di sini. Cerot. Iya. Jadi teman-teman intinya itu hati-hati dengan makanannya, Hati-hati, ya. jangan sampai diingat lalat. Tapi kalau air tuh lalat di situ kata aku pernah baca hadis kalau nggak Iya, salah. hadis. Harus celupin lalatnya itu karena Iya. di sayapnya itu ada penawarnya. Katanya Aku nggak tahu itu. Maksudnya di sini hanya dijelaskan lalat gitu. Nah, ini selanjutnya nih. Kaki, nah ini tadi berhubungan dengan sayap kan. Di sini ada yang ketiga, kaki dan sayapnya bisa bikin makanan jadi sarang bakteri. Ayo. Ini konspirasi. Konspirasi. Kontrasepsi itu konspirasi. Langsung aja. Cuma ini hamil bukan sih? Kan tadi di hadis katanya ada kayak gitu ya. Iya. Ada Jadi tapi Apakah ini elit global? sayap mana yang ini? katanya sayap kanannya bawa racun ya, kirinya Kanannya racun, kirinya penawarnya. penawar. Enggak lah. Nyanyi nih nyanyi. Sayap kirinya penawar. Madu di kanan bang. Di tangan kiri. Mabuk di tangan kirimu. Mabuk di Racun. kelabih. Di tangan kiri gitu. Oh iya, Udah ini omongan mana? Satu orang beda semua. Bagian kaki dan sayap lalat mengandung paling banyak mikroba dibandingkan area tubuh lainnya. Mikroba itu apa sih? Mikroba itu kayak kecil-kecil. kayak untuk merekam suara itu Mikro. Itu Mikrofon bang. Mikrofon. Mikrofon bang. Mikrofon. Menurut Nanyang Technological University, setiap lalat melangkahkan kakinya meninggalkan jejak koloni mikroba. Aduh. Ini artinya apapun yang telah tersentuh oleh kaki dan sayapnya Harus dibuang gitu. Haji. tersentuh kaki dan sayapnya mereka berisiko terinfeksi kuman. Berarti kalau kita disentuh lalat kita harus amputasi loh. Enggak gitu juga, maksudnya kena itu ntar kamu bisa sakit. Iya, makasih. Ini ada telur nanti telur lalat. Jangan jadi monster lalat ntar. Aku pengen ngeliat lalat bertelur itu gimana ya. Gak kelihatan ya. Ya di wabah itu mungkin itu ya, maksudnya
lalat nelur di sana berubah jadi belatung. Kan biasanya kalau air tergenang yang nggak pernah diambil kayak di ember gitu. Nyamuk itu Nyamuk. mah. Itu nyamuk. Jentik nyamuk. Jentik nyamuk, cuy. Jentik. Kan masih saudaraan sama nyamuk lalat. Iya sama. Iya kan? Masaknya. Iya sih, nasabnya itu masih keturunan ini. Oh iya, apa memang. namanya? Insek. Aduh, udah. Insek Oke, banget. setelah itu yang terakhir nih, yang keempat, Terakhir. terakhir nih. Insek banget. Membawa lebih dari 60 penyakit. Aduh. Banyak Nah, banget. ini Aduh, yang pertama apa? enggak ada di sini yang Enggak. pertamanya. Ada Tubuh corona. lalat memang kecil, tetapi mereka bisa jadi agen. Wah, Wah, Agen apa? agen. agen. Jangan-jangan agen marah-marah. Aduh, Aduh. hijau marah-marah. Aduh. Jangan. Menjadi agen penyebab banyak penyakit. Departemen Entomologi Agen bahasa. Panthesis College of Agricultura Sains mencatat lalat bisa menularkan sedikitnya 65 jenis penyakit ke dalam manusia. Oh, ha? Hanya dengan mereka hinggap di sampah kemudian ke makanan. Masalahnya saya dulu sering makan yang Enggak di pasar-pasar nih ya. Makan lalat. Berarti enggak yang dilaletin lah. Berarti kita orang Indonesia tuh udah tahan. Udah tahan. Kebal dong, perut Udah ada kita kebal. antibody. Kan di pasar banyak lalat, tapi kita tak makan Iya. lalat. Nah, ini penyakit yang bisa ditularkan lalat diantaranya disertai kolera, diare, hingga leprosi. Oke. Apa sih penyakit itu? Kami penasaran, kalau ada yang tahu Iya, komen lah. Komen lah. Tapi dokter yang kemarin komen lagi. Ya, itu aja mungkin untuk episode kali ini. Mohon maaf kami udah ngebacot terlalu lama. Kan dukungan kalian tuh sangat berharga bagi kami. Ayo galang dana untuk kami. Jangan lupa di subscribe. Setelah itu di like, di komen. Tolong ya, kami butuh uang untuk beli roti di sini. Nih, bikin donat nih, butuh duit. Iya. Sedih banget. Nah, tolong nak. Oke, mungkin itu aja untuk episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton. Jaga kesehatan teman-teman, jaga hati, jaga perasaan. Aku tetap cinta kamu. Kami bangga jadi Indonesia. Aduh. Pokoknya selalu orang-orang demo yang di sana semoga sehat lah pokoknya. Semangat. Semangat, tetap semangat. Nah. Terima kasih sudah menonton video dari Berita Mabuk. Mahasiswa Rabu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau punya saran dan kritik jangan suka-suka diberikan ke kolom komentar ataupun melalui email. Cek juga Instagram Mahasiswa Rabu. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Kalau yang salah itu memang laki-laki kita. Selalu salah. Enggak, laki-laki emang selalu salah sih. Udah, let's go. Oke, itu aja. Kita tutup. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dan sampai jumpa. Dadah. Dadah.